Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Ya, kita mulai ya, Ustaz ya. Oh, oke. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah. Ustadz Zahri Rahman yang kami muliakan karena Allah, yang kami hormati, dan jamaah KSO dan partisipan yang alhamdulillah ada di pagi ini. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan sehat. Dan pagi ini atas taufik dan hidayahnya juga, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini, majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hari ini Kamis 1 Jumadil Awal 23 Oktober 2025, KSO yang ke-272, alhamdulillah sudah banyak, cukup banyak. Kajian tematik yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Zahri Rahman dengan judul Resep Kesembuhan dari Al-Quran. Beliau ini ketua DPW Quranic Healing Internasional ya Ustadz ya, DPW Jawa Timur. Ini merupakan kajian yang kedua Ustaz. Jadi pertama dulu udah setahun yang lalu, setahun lebih. Bulan Juni 2024. Dengan tema sama Quranic Healing Solution. Nah baiklah, sebelum kita mulai seperti biasa kita mendengarkan dulu tilawah dan sari tilawah Quran Surat Yunus. Ini surat yang ke-10 ayat ke-56 sampai 58. Insya Allah disampaikan oleh rekan kita Rusyanto. Pada Mas Rusyanto, monggo silakan. Terima kasih Mas Retian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatul mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Bi faslillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Shadaqallahul adzim. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Baiklah, selanjutnya kita waktu kami serahkan kepada Pak Zohri. Silakan Ustadz, nanti kita ini dulu disampaikan materi dulu dan terakhir baru kita nanti kasih kesempatan pada partisipan yang mau bertanya. Monggo Ustadz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Alhamdulillah alamin, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada di waktu-waktu yang terbaik yang mana Rasulullah SAW juga pernah mendoakan umatnya di waktu subuh atau di waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Ini merupakan suatu keberkahan ketika kita berusaha menjadi seorang hamba yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dan salah satu bentuk ketakwaan adalah mencurahkan cinta kita kepada Allah, yang mana kita juga dapat mengikuti cara-cara hidupnya Rasulullah SAW. Jadi bentuk ketakwaan itu dengan cara mencurahkan cinta kita kepada Allah. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti cara hidupnya Rasulullah SAW. Dan ini menjalankan ketakwaan juga tentunya harus dengan berbekal kesehatan yang baik, kesehatan fisik, jiwa maupun hati. Dan Rasulullah SAW dulu pernah menyebutkan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, alaikum bisyifa'ain, bagi kalian dua kesembuhan, al-asal wal Quran, madu dan Al-Quran. Dan ini juga beriringan dengan apa yang Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 31, di mana di situ Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya adalah ikuti sunnah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah? Disebutkan di situ yuhibbukumullah. Allah akan memberikan atau melimpahkan cintanya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya ketika seseorang mengatakan ia adalah seorang hamba, mengaku seorang hamba, tentunya maka ya hal yang paling penting untuk dijalankan adalah dia mengikuti apapun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk di dalamnya adalah saat kita ya menginginkan kesehatan di dalam tubuh kita, maka kita bisa mengikuti di antaranya adalah Tibbun Nabawi. Ya, next. Nah, Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi. Nah, itu berasal dari dua kata. Di situ ada keterangan Tibbun Nabawi secara bahasa berarti pengobatan ala Nabi. Sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengobatan dan kesehatan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, ya, baik berupa pencegahan maupun pengobatan penyakit. Nah, ini mencakup berbagai amalan seperti penggunaan bahan alami seperti madu, minyak zaitun, kurma, habdus sauda, berbekam, dan juga aspek spiritual seperti menjaga kebersihan diri, berpuasa, doa, ruqyah, dan salat. Ini bagian dari Tibbun Nabawi. Ya, next. Ini keterangan-keterangan awal. Nah, di situ dijelaskan secara bahasa at-tib berasal dari akar kata ya tabba yatubbu taban, yang dalam bahasa Arab berarti kemahiran atau memperbaiki atau mengobati. Ya, Nabawi merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi secara bahasa Tibbun Nabawi dapat diartikan sebagai pengobatan ala Nabi atau pengobatan yang bersumber dari Nabi. Next. Nah, Tibbun Nabawi mencakup segala hal yang berkaitan dengan kesehatan dan pengobatan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang sahih yang diamalkan atau diajarkan oleh Nabi. Lebih luasnya lagi, para ulama juga menjelaskan Tibbun Nabawi bukan hanya sesuatu yang diajarkan oleh Nabi, akan tapi segala sesuatu juga yang dikembangkan oleh para ulama. Ya. Jadi ulama juga menjelaskan, karena di zaman Nabi juga dulu mungkin ada beberapa hal yang tidak dijelaskan secara terperinci, misalnya penggunaan habatus sauda atau penggunaan madu, atau misalnya penggunaan herbal-herbal, bagaimana takarannya atau bagaimana dosisnya, itu tidak dijelaskan secara detail. Oleh karenanya setelahnya atau berikutnya para ulama itu memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan yang mana misalnya seperti Imam Az-Zahabi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemudian dokter Islam, ya, misalnya di antaranya juga Ibnu Sina, begitu ya, yang istilahnya mengembangkan dari pengobatan-pengobatan Nabi. Di situ disebutkan contoh Tibbun Nabawi, ya. Ada pengobatan herbal, ya, bekam, berpuasa, wudhu dan kebersihan diri, doa dan ruqyah. Yang pertama pengobatan dengan herbal, yaitu menggunakan madu, minyak zaitun, kurma, habdus sauda, dan bahan alami yang lainnya sebagai obat. Sedangkan bekam salah satu metode pengobatan pengeluaran cairan interstisial di dalam tubuh atau cairan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jadi bekam ini adalah bagian dari output. Di dalam Tibbun Nabawi itu, ya, secara sederhananya, ya, memaksimalkan input, sistem, dan output. Jadi orang yang sehat itu orang-orang yang mampu benar-benar menjaga input atau apa yang masuk ke dalam tubuhnya, misalnya herbal, gitu ya, penggunaan madu, minyak zaitun, kurma, habdus sauda, dan yang lain-lainnya banyak sekali, begitu ya. Kemudian sistem yang dalam tubuh itu seperti berpuasa, ya, berpuasa. Kemudian outputnya salah satunya dengan berbekam, ya, wudhu dan kebersihan diri, ini bagian dari sistem, termasuk ruqyah ini bagian dari detox atau output atau pengeluaran. Ya, next. Jadi ini bagian dari contoh-contoh Tibbun Nabawi sederhana. Ya, Tibbun Nabawi ini dalilnya disebutkan di dalam
hadis riwayat Bukhari, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Next. Ya. Nah, ini jenis penyakit. Jadi ketika kita harus memahami dulu jenis-jenis penyakit. Ya. Ketika penyakit itu fisik, maka Rasulullah SAW menyebutnya sebagai daun. Ya. Situ dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda di nomor hadis ya 2204, ya, di kulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ya, fa adza usibu dawaun ad-da'i bar'a biiznillah. Jika obat itu mengenai penyakit itu dengan cara yang benar, maka dengan tepat begitu, maka Allah akan ya menghilangkan penyakitnya biiznillah, dengan izin Allah. Jadi jika itu penyakitnya fisik disebutnya daun. Tapi jika misalnya penyakitnya itu fisik ditambah dengan penyakit hati dan jiwa disebut dengan marad. Misalnya ada orang yang mengatakan mata saya sakit. Nah, gitu. Kenapa kok sakit gitu? Ya kalau lihat tetangga saya beli mobil baru, ini kok mata saya sakit ya. Nah, ini berarti bukan fisiknya yang sakit, tapi hatinya juga sakit ya. Nah, kalau sakit fisik itu hanya mungkin sekadar sakit kepala atau sakit perut begitu ya. Ada orang yang kena asam urat, kolesterol, itu sakit fisik. Tapi kalau dibarengi dengan sakit hati, misalnya telinganya sakit, dadanya panas, kenapa gitu? Karena lihat tetangganya mantu duluan, misalnya begitu. Nah, ini berarti bukan penyakit fisik ya. Nah, itu berarti ada kaitannya dengan penyakit hati juga, termasuk penyakit hasad. Ini adalah penyakit di masyarakat kita atau penyakit manusia yang susah untuk dihindari, yang namanya hasad itu. Sehingga Rasulullah SAW sendiri sampai tidak pernah meninggalkan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kenapa? Karena manusia itu kadang ya cenderungnya mengeluarkan hasad atau ain. Nah, ini yang bahaya ya. Di mereka mengeluarkan ain atau ada rasa iri. Karena setiap kali kita berinteraksi dengan manusia, tentunya biasanya ada peluang mereka itu kagum atau ada peluang mereka itu iri dengan apa yang kita miliki. Karena segala bentuk nikmat yang Allah berikan, itu kecenderungannya manusia itu kalau enggak iri ya mereka kagum. Dan mereka ketika kagum tidak mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, itu akan menjadi penyakit. Nah, itu yang disebut dengan penyakit ain. Nah, termasuk di situ adalah marad ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi, ulama juga menjelaskan apa sih penyakit itu ya. Apa sih penyakit itu? Jadi, secara sederhana di dalam keterangan para ulama, penyakit itu adalah segala sesuatu keadaan di mana kenyamanan itu hilang. Itu namanya sakit. Jadi ketika kita merasakan kenyamanan itu hilang, itu namanya penyakit. Apa contohnya? Yang paling sederhana lapar. Jadi lapar itu dianggap sebagai penyakit. Ya, obatnya makan. Haus itu penyakit, obatnya minum. Ya. Kalau ngantuk, itu penyakit. Ya. Dan obatnya adalah tidur. Jadi kalau jenengan yang ngantuk mau sambil tidur nggak apa-apa ya, biar nggak sakit. Ya. Jadi sakit itu segala kenyamanan yang hilang di dalam diri, termasuk jomblo ya. Saya di sini ada jomblo, maka obatnya itu adalah dengan nikah. Ya, itu penyakit ya. Disebutkan itu adalah penyakit karena hilangnya kenyamanan. Coba kita lihat, bisa kita lihat dulu Nabi Adam segala fasilitas surga itu ada. Ya, segala fasilitas itu surga ada, itu di surga itu ada. Tapi ketika belum diciptakan pasangan dia galau. Bayangkan betapa sedihnya dan betapa ternyata surga itu dengan segala fasilitasnya tidak membuat Nabi Adam itu merasa tenang dan merasa senang. Sama seperti rumah-rumah kita, jika tidak ada seorang ibu atau jika tidak ada seorang istri, bagaimana? Akan pincang, ya, akan pincang, akan terasa gelap. Oleh karenanya di dalam surat Yusuf disebutkan ibu itu sebagai matahari. Sebagaimana mimpinya Nabi Yusuf ketika diceritakan kepada Nabi Yakub ya, inni ra'aitu ahada asyara wasyamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. Asyams itu adalah matahari, itu adalah ibunya Nabi Yusuf
ibu tiri ya istilahnya ya. Wal qamar, bulan itu adalah Nabi Yakub. Maka dalam rumah tangga itu istri itu adalah ibu, itu adalah mataharinya. Makanya, dan bulan itu bisa bercahaya kalau ada matahari. Makanya kalau bapak-bapak ini kalau wajahnya suram mungkin ya karena nggak ada istri gitu ya. Jadi kalau selama istri masih ada ya wajahnya cerah ya. Karena memang fungsi dari seorang istri itu memberikan cahaya ya. Ya, itu perumpamaan dari Al-Qur'an. Makanya kalau kita lihat kalau ada bapak-bapak kalau sudah kehilangan istri biasanya agak pincang gitu ya jiwanya. Kita lihat Nabi Adam bagaimana ketika Hawa tidak ada ya, dia galau. Kita lihat sejarah Fir'aun itu ya bisa dikalahkan Asia. Dia bisa mengalahkan banyak sekali masyarakat, akan tapi dengan istrinya dia kalah. Kita lihat Bung Karno juga dulu ya. Insya Allah luar biasa. Kenapa? Karena ada wanita di sisinya. Pak Soeharto kita lihat begitu ya. Pak Soeharto ya setelah Buktin nggak ada, ya lemah. Pak SBY juga begitu. Ya kita lihat ya para pemimpin yang terlihat dulunya gagah, tapi setelah mereka kehilangan pasangan, kehilangan istri, mereka pun akan menjadi lemah. Pak Habibie juga ya. Nah ini contoh ya, bahwasanya di dalam rumah itu salah satu obat adalah seorang ibu, ya, seorang ibu atau istri. Nah ini bagian dari Tebun Nabawi, makanya disunahkan ya barang siapa yang masih jomblo kita doakan ya semoga segera bertemu dengan jodohnya. Ya. Amin. Next, ini contoh penyakit dan ada 2 jenis penyakitnya. Nah obatnya ada 3. Ya. Penyakit itu ada obatnya ada 3 ya, alamiah, ilahiyah, dan perpaduan dan antara alamiah dan ilahiyah. Alamiah itu seperti herbal tadi, kalau ilahiyah itu seperti doa, sholat, ruqyah tadi, itu bagian dari jenis obat. Next. Nah sekarang next lagi. Nah ini kita lewati dulu, nanti itu ada keterangannya ya. Di situ kalau penjelasan ada tentang ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Next lagi. Ruqyah syariah itu dalilnya di surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Atau surat Yunus tadi di ayat 85 ya. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu apa yang menyembuhkan, ma huwa shifa wa rahmah, dan kasih sayang lil mu'minin, untuk orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an itu bisa dijadikan sebagai obat ya. Wala yazidul zalimina illa khasara, dan tidaklah kami turunkan kepada orang zalim itu kecuali kerugian. Nah, kapan ruqyah itu bisa menjadi obat? Ya, kapan saja ketika kita merasakan 3 penyakit tadi. Ya, baik penyakit hati, kemudian penyakit fisik, dan penyakit psikis. Ya, penyakit hati, ya, penyakit fisik itu badan kita, kemudian penyakit hati itu yang berkaitan dengan spiritual keagamaan, dan penyakit jiwa. Ada orang-orang yang tubuhnya sehat gitu ya, jiwanya juga sehat, normal begitu, akan tetapi ternyata sholatnya malas, dibuat berat. Nah, ini berarti penyakit hati, hatinya sakit. Ada orang yang sholatnya rajin, badannya mungkin sehat, akan tetapi ternyata jiwanya lemah. Nah, ini orang yang tetap menjaga kesedihannya, sedih terus bawaannya ya. Nah ada juga orang yang fisiknya ya sakit, tapi hatinya sehat, jiwanya sehat. Jadi kadang ada yang hanya fisiknya sakit, ada yang fisiknya sakit plus ditambah psikisnya, tapi hatinya tetap sehat. Dia tetap mampu untuk berzikir kepada Allah, nikmat dalam beribadah. Ada yang sehat secara fisik dan psikisnya, akan tapi hatinya tidak sehat. Nah, maka yang seperti itu ya butuh pengobatan yang alamiah dan yang ilahiyah tadi, ya perpaduan. Next. Nah, yang menjadi pembahasan pertama kita ini adalah makanan dan obat pertama. Ya. Jadi di situ disebutkan penyakit adalah hilangnya kenyamanan di dalam diri seorang. Bisa disebabkan karena diferensiasi di dalam tubuh, sehingga butuh untuk dilengkapi atau dikurangi dari keadaan yang membuat tidak nyaman. Jadi tubuh kita itu tidak nyaman, ada banyak sebabnya. Ya, di situ disebutkan karena diferensiasi. Diferensiasi itu bisa ada satu zat yang berlebih atau ada yang kurang dari tubuh kita. Kalau berlebih, misalnya ada orang kolesterol, ya mungkin karena banyak
makan makanan yang mengandung kolesterol gitu. Kalau dia kurang, misalnya orang yang hipoglikemi, kekurangan gula ya, orang-orang yang misalnya kekurangan kalsium, dia akan kena osteoporosis, maka di situ harus dilengkapi. Kalau dia berlebih ya dikurangi. Misalnya patogen-patogen dalam tubuhnya terlalu banyak termasuk kolesterol tadi ya dikurangi. Dengan cara apa dikuranginya? Dengan cara dibekam misalnya begitu. Nah, ini apa namanya? Jenis apa? Pengertian penyakit tadi itu. Nah, makanan dan obat pertama. Pertanyaannya, ya, siapakah orang yang pertama kali sakit di atas muka bumi? Ya, ini bapak-bapak masih bergabung ya, nggak tidur ya, Masih Pak Ustadz. masih ya. Nah, kira-kira boleh dijawab nih, boleh diketik di kolom komentar. Kira-kira manusia pertama yang sakit di atas muka bumi siapa kira-kira? Atau boleh di komentar. Siapa kira-kira manusia pertama yang merasakan penyakit di atas muka bumi? Ya, Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam itu adalah betul. Nah, Bu Ratih dari Jogja, Masya Allah. Jawab, Nabi Adam adalah orang pertama yang merasakan sakit di atas muka bumi. Ya, apa penyakit yang dirasakan oleh Nabi Adam? Nah, jawabannya next. Next ya. Jawabannya penyakit yang pertama dirasakan oleh Nabi Adam adalah sakit perut. Ya, sakit perut. Itu adalah penyakit pertama yang dirasakan oleh Nabi Adam. Sakit perutnya karena apa? Karena lapar. Jadi pada saat itu akhirnya Nabi Adam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan makanan dari langit. Nah, ini dijelaskan di dalam kitab Imam Az-Zahabi, di dalam kitab At-Tib An-Nabawi, dalam kitab pengobatan Nabi. Jadi ketika Nabi Adam pertama kali lapar dulu, merasakan lapar, Nabi Adam ya memohon kepada Allah untuk diturunkan makanan. Tapi ternyata Allah tidak memberikan langsung makanan. Allah mengilhamkan Nabi Adam untuk apa? Untuk bercocok tanam. Jadi Nabi Adam pada saat itu dikasih biji-bijian oleh Allah dari surga, bayangkan. Jadi dengan ketika lapar misalnya, ketika lapar bilang sama istri gitu, "Ma, lapar nih, harus dikasih gabah gitu. Suruh nanam gitu ya. Suruh nanam gabah lah. Ini kan repot ya. Disuruh nanam dulu." Nah, Nabi Adam ya pertama kali apa namanya ini lapar, Allah ilhamkan untuk bercocok tanam. Nah, bercocok tanam ini berarti profesinya apa? Tani. Profesi petani ya. Nah, berarti nenek moyangku seorang petani bukan pelaut ya. Kalau kita ngambilnya dari Nabi Adam. Kalau Nabi Nuh mungkin dulu berlayar ya di atas kapal jadi pelaut gitu ya. Karena banjir kalau itu ya. Nah, jadi Nabi Adam pada saat itu ketika diilhami oleh Allah untuk bercocok tanam, makanan pertama yang dipilih oleh Nabi Adam itu adalah nabak. Ini nabak. Tahu nabak nggak Bapak Ibu semuanya? Pernah konsumsi nggak kira-kira? Belum Ustaz. Belum pernah ya? Jadi banyak umat Islam yang tidak tahu ini nabak. Apa itu nabak? Next, coba kita kenalan sama nabak. Nah, next. Apa itu nabak? Nah, di dalam surat Al-Waqiah itu disebutkan nabak. Nama lain nabak adalah fi sidrim makhdud. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Jadi sidr bahasa Arabnya ya. Atau disebut juga dengan bidara. Nah, kalau bidara tahu ya. Nah, ini makanan pertama Nabi Adam. Nah, kenapa sampai Nabi Adam mengkonsumsi bidara? Next. Ya. Nah, ternyata Nabi Adam itu punya yang namanya katalog. Nah, ini penjelasannya ya. Di sini bisa baca, ngerti nggak ini bapak-bapak ini semua? Kalau nggak ngerti ada terjemahannya. Nah, next. Saya berikan terjemahan supaya nanti jenengan bisa mengambil dari situ. Nah, ini apa itu nabak? Nah, itu sidr atau sidr ya. Nabak, tumbuhan dari rumpun bidara tumbuh di padang pasir kalau dulu ya. Pohon yang lebat berdahan banyak, ketinggiannya bisa lebih dari 12 meter dan akarnya dalam. Daunnya berbentuk bulat, ya telur, mirip daun zaitun, memiliki bunga berukuran kecil warna hijau. Buahnya berukuran kecil warnanya hitam. Banyak ditanam di daerah Khatulistiwa dan semi Khatulistiwa. Pohon ini bisa hidup sekitar sampai 120 tahun ya. Next. Ini jenis keterangan tentang bidara.
Nah, ini memiliki banyak nama. Jalan apa? Nama lainnya bidara, nabak, gasel, ardaj, zafzuf, dan arch. Pohon bidara ini memiliki manfaat medis dan banyak kegunaan, seperti alat pembersih dan sebagainya. Nah, jadi pohon bidara ini kalau disebutkan secara umum, jenisnya, ya pohon ini ada dua macamnya ya. Bidara yang tumbuh di gurun, ya daunnya tidak dipakai untuk mencuci, buahnya pahit dan tidak dimakan. Merupakan tumbuhan berduri. Nah, orang Arab menamakannya dol, ya, dol. Kedua, bidara yang tumbuh dekat air, ya, yaitu daun yang digunakan mencuci dan buahnya enak dimakan. Nah, jenis bidara secara umum itu ini kan jenisnya, ini macamnya ada dua. Nanti ada jenis-jenisnya juga. Macamnya itu ada yang bisa dimakan, ada yang tidak. Nah, kemudian jenis-jenis bidara ada 4. Ya, ada bidara Arab, bidara India, bidara Cina, dan bidara laut. Ya, next. Nah, jadi bidara yang dikonsumsi oleh Nabi Adam atau nabak itu adalah bidara India atau bidara apa namanya? Disebut dengan, kalau mungkin kalau kita di Indonesia mungkin sekarang bidara India itu bisa disebut dengan futsa ya. Futsa mungkin beberapa Bapak Ibu mungkin pernah melihatnya ya. Ini kandungan bidara ya. Ada kandungan alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, vitamin dan mineral, serat. Nah, ini yang mana kandungan ini luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Bisa kita lihat next coba. Ini kandungan bidara ya, sehingga nanti manfaatnya banyak. Kenapa sampai Nabi Adam ya, sampai Nabi Adam mengambil bidara ini sebagai makanan pertama? Sedangkan pada saat itu buah-buahan itu banyak gitu ya. Ada sangat banyak apa namanya ini yang kita lihat di antara apa namanya itu yang dijelaskan. Ada banyak buah-buahan, ada banyak makanan, tapi Nabi Adam pada saat itu memilih bidara. Nah, next. Keluar mungkin videonya ya. Nah, ini manfaat bidara nih. Kita jelaskan secara cepat saja ya. Manfaat dari bidara. Yang pertama, untuk mengatasi insomnia. Sebelumnya tadi, kenapa Nabi Adam memilih bidara? Ya. Yang pertama, karena bidara itu digunakan untuk apa namanya ini? Menyamak lambung. Ya. Jadi bidara itu digunakan untuk menyamak lambung, untuk orang yang mah, untuk orang yang GERD, untuk orang yang apa namanya ini, orang yang penyakit asam lambungnya parah, akut, begitu, itu bisa menggunakan teh bidara. Nah, ini manfaatnya luar biasa dan kita banyak menemukan ya orang Indonesia juga yang ketika kena asam lambung pertama kali mereka langsung biasanya ke apotek ya, nyari apa namanya nih, nyari obat mah. Padahal untuk mendapatkan daun bidara ini murah dan mudah. Selain itu, ketika kita memanfaatkan dan menggunakannya, ya kita telah menjalankan apa yang Allah perintahkan di dalam surat Ali Imran ayat 31. Ya, insyaallah ya. Jadi bidara ini ya, menurut ya, jadi dikatakan di situ daun bidara memiliki sifat menenangkan. Yang pertama untuk insomnia. Jadi orang yang susah tidur, ya, orang yang susah tidur, ya, sebutkan maksudnya ada penelitian menunjukkan bahwa daun bidara ini mengandung saponin yang dapat memberikan efek menenangkan dan membantu mengurangi kecemasan yang menyebabkan insomnia. Yang kedua, menurunkan kadar kolesterol karena dia punya kandungan serat, ya. Dia serat yang larut dalam air, dalam daun bidara, itu dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan pencernaan. Ya. Dan bidara dapat membantu mengatasi masalah pencernaan, diare, sembelit. Jadi orang yang diare atau orang yang sembelit sama-sama. Ya, kenapa? Karena dia punya sifat antibakteri dan inflamasi ya, alami di dalam daun bidara itu. Yang dapat menjaga kesehatan dan pencernaan. Next. Next Pak. Manfaat lainnya luar biasa nih, mencegah diabetes. Kenapa? Nah, ada kandungan saponin dan flavonoid dalam daun bidara ini memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu menangkal radikal bebas dan mencegah peningkatan gula darah yang dapat membantu mencegah diabetes. Nah, dalam keterangan yang lain disebutkan kandungan bidara itu juga
bisa meningkatkan sensitivitas insulin ya yang ada di dalam pankreas, atau dalam meningkatkan kualitas ardinin di dalam pankreas, sehingga nanti produksi insulinnya juga meningkat ya. Kemudian membantu penyembuhan luka ya. Jadi sifat anti-inflamasi dan antibakteri pada daun bidara itu dapat membantu mempercepat penyembuhan luka. Jadi orang-orang yang luka bisa menggunakan daun bidara, ditumbuk, setelah dibersihkan ditumbuk, kemudian dijadikan bahan untuk setelah halus begitu kan, tentunya setelah dicuci itu bisa. Jadi orang-orang dulu itu ketika mereka terluka setelah melakukan peperangan begitu ya, jadi mereka menambal lukanya itu dengan tumbukan bidara dan zaitun. Jadi diminyaki dengan zaitun dan bidara ditumbuk, kemudian nanti ditempelkan di bagian luka, kemudian nanti dibalut, kemudian diikat dengan kain. Jadi karena bidara ini punya kandungan antibakteri alami yang akan membunuh bakteri jahat dan akan membiarkan ya flora normal, istilahnya flora normal di dalam tubuh kita, sehingga pembentukan sel-sel baru itu baik. Kemudian meningkatkan kesehatan tulang dan gigi. Jadi untuk orang-orang yang ada pengeroposan tulang, itu biasanya banyak beberapa pasien yang saya temui begitu ya, ketika mereka ada keluhan pengeroposan tulang, Masya Allah, ternyata Allah mudahkan kesembuhan mereka, dan tulangnya itu juga lebih bagus ya, masuk untuk orang-orang yang gampang nyeri, sakit gigi gitu ya. Ini dikonsumsikan teh bidara. Kemudian membantu proses ruqyah, dan bidara sering digunakan juga dalam pengobatan Islam untuk membantu mengatasi gangguan non medis seperti sihir, guna-guna, dan kesurupan. Nah, kok bisa gitu? Karena dia punya kandungan antioksidan yang tinggi. Setan itu tidak suka dengan makanan-makanan yang punya kandungan antioksidan tinggi. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis, inna syayatin yajri minal insan majrad dam. Setan berjalan di dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Sehingga kalau orang konsumsi teh bidara, tentunya dia akan menangkal radikal bebas. Jadi kalau radikal bebas itu banyak di dalam darah kita, ya, Bapak Ibu semuanya, kalau ada banyak kandungan radikal bebas. Radikal bebas itu pengertiannya adalah ion positif dan negatif itu terpisah. Yang awalnya bergabung, kemudian karena terjadi pemanasan atau itu disebut dengan radikal bebas. Misalnya di dalam makanan kita itu ada ion positif dan negatif. Itu kalau terpisah jadinya radikal bebas. Itu yang akan, kalau mengenai darah kita, itu menjadikan darah kita itu terjadi penuaan dini, sehingga dia cepat mati dan sifatnya mengental nanti ya. Sederhananya begitu. Ya, jadi sederhananya memahaminya seperti itu. Oleh karenanya butuh untuk dibekam juga. Jadi radikal bebas itu ya, itulah tempatnya setan. Nah, usia darah kita kan 4 bulan atau 120 hari. Setelah itu dia mati dan berganti. Nah, akan tapi ketika dia lebih awal terkena oleh radikal bebas, dia lebih cepat matinya gitu ya. Sel darah merah kita. Allahu a'lam. Next. Sudah selesai ya. Ini adalah manfaat bidara ya. Jazakallah khairan. Jadi ini adalah bagian dari salah satu resep yang diajarkan oleh Rasulullah, yang mana manfaatnya tadi banyak sekali kita lihat bidara itu. Akan tetapi di masyarakat kita itu sekarang tidak terlalu banyak orang memanfaatkannya. Padahal dari Nabi Adam mengajarkan kepada putranya Nabi Sid, kemudian mengajarkan lagi nanti kepada anak-anaknya itu Nabi Idris. Nabi Idris nanti turun kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh turun kepada nabi-nabi yang lainnya sampai Nabi Ibrahim, kemudian kepada seluruh nabi. Jadi bidara ini bagian dari sesuatu yang dikonsumsi oleh para nabi. Maka ketika kita meniatkan mengkonsumsi bidara untuk mengikuti nabi, maka kita masuk, ya, kata ulama, kita masuk ke dalam apa yang dijelaskan di dalam surat Ali Imran tadi, ayat 31 ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Jika kamu mencintai Allah, ya ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu. Ya, cintaimu. Ya, Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat berikutnya dikatakan qul ati Allah war rasul.
Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir, orang-orang yang berpaling dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara ya selain ini adalah sebab fisik namanya. Maka tadi disebutkan itu alamiah. Maka doa yang ilahiyah bagaimana? Ya, pengobatan ilahiyah yaitu dengan cara berdoa ya. Berdoa sebagaimana dulu ada salah satu manusia atau makhluk ya, atau hamba Allah yang diuji dengan satu penyakit yang mana penyakitnya itu tidak pernah dirasakan oleh manusia sebelumnya dan tidak akan dirasakan oleh manusia setelahnya. Jadi tidak pernah dirasakan oleh manusia sebelumnya dan tidak akan dirasakan oleh manusia setelahnya. Nah, siapa dia? Yaitu dia adalah Nabi Ayyub. Nabi Ayyub itu pernah merasakan penyakit yang sangat luar biasa, yang mana tidak pernah dirasakan oleh manusia sebelum dan setelahnya. Akan tapi Allah berikan kesembuhan. Nah, bagaimana caranya sampai Allah berikan kesembuhan? Salah satunya disebutkan karena kesabaran Nabi Ayyub dan ketika beliau mengangkat tangannya dan berdoa. Disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Ya, wa ayyuba iznada rabbahu anni massanyad durru wa anta arhamur rahimin. Nah, dan ingatlah ketika Ayub berkata atau berdoa kepada Tuhannya, iznada rabbahu anni massanyad durru. Ya Tuhanku, dikatakan aku sedang merasakan penderitaan. Aku sedang ditimpa suatu penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau adalah Maha Penyayang di atas yang paling penyayang. Ini keren nih, luar biasa Nabi Ayub ya. Insyaallah. Di sini dia tidak langsung meminta untuk tolong sembuhkan aku. Akan tapi dia menggunakan bahasa sindiran atau bahasa manja seorang hamba. Ya Allah, aku sedang mengalami penyakit sedangkan engkau Maha Penyayang di atas yang paling penyayang. Artinya kalau misalnya anak kita tahu kita punya pabrik misalnya ya, kita punya pabrik permen atau rumah punya di rumah kita punya pabrik es krim gitu kan, sedangkan anaknya sedang kepengen gitu kan, nggak mungkin kita tidak memberikan. Atau misalnya kita punya beras atau kita punya warung makan dengan pilihan lauk dengan serba-serbinya begitu ya, kemudian anak kita bilang, Bu, Pak, saya lapar, sedangkan dengan punya warung makan yang begitu banyak. Artinya sebenarnya kan dia sedang lapar dan dia mau makan. Tanpa dia mengatakan saya minta makannya, kalau dia sudah bilang lapar ya kita kasih makan. Begitupun Allah, ketika kita sampaikan ya Allah aku sedang sakit, sedangkan engkau adalah yang Maha Penyayang di atas yang paling penyayang. Nah akhirnya setelah Nabi Ayyub berdoa seperti itu, Allah katakan di situ ya fastajabna lahu, dan Allah kabulkan doanya, fakashafna ma bih min durri. Kemudian Allah hilangkan segala penderitaan Nabi Ayyub. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum. Kemudian Allah datangkan ya keluarganya ya wa mislahum ma'ahum, dan sejenis dengan yang telah hilang dulu ma'ahum. Rahmatan min indina. Ini bagian dari kasih sayang yang Allah berikan. Wa dzikra lil 'abidin, dan sebagai peringatan bagi semua hamba-hamba Allah. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang kisah Nabi Ayub itu Masya Allah, luar biasa. Ketika kita merasakan satu ujian yang berat, ya, seperti Nabi Ayub, di mana dia merasakan penyakit yang begitu lama, begitu panjang penyakitnya, bukan hanya penderitaan fisik saja. Kalau kita melihat di dalam hadis riwayat Bukhari, itu kita hanya menemukan kisah Nabi Ayub itu cuma 2 kali saja. Termasuk di dalam Al-Quran kita hanya menemukan kisah tentang Nabi Ayub itu di 2 surat saja. Ya, di dalam surat Al-Anbiya tadi di ayat yang ke-83 dan di dalam surat Shad. Dalam surat Shad nanti di situ juga dijelaskan doanya Nabi Ayub. Nah, redaksinya sedikit berbeda ya. Wadhkuru abadana Ayyuba. Ya. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Ya. Di dalam surat Shad ayat 41. Ya, dikatakan iznada rabbahu anni massanya syaitan. Sesungguhnya setan mengganggu kami. Binusbi wa adzabin. Sungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Ya.
Kemudian Allah katakan di situ, ya, arkud birijlik, maka hentakkanlah kakimu. Ya. Kemudian dikatakan mubtasal baridun wa syarabun. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Jadi waktu itu Allah memberikan, di sini keterangannya, Allah meminta Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya, kemudian diberikan air untuk apa? Air ini untuk mandi dan minum, sehingga beliau mendapatkan kesembuhan. Katakan wa wahabna lahu ahlahu, dan kami anugerahi dia kembali, mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berfikir sehat. Insyaallah orang yang punya akal sehat itu Allah berikan pelajaran dari apa yang dikisahkan oleh Allah tentang Nabi Ayub di dalam surat Al-Anbiya, ya, ayat 83, 84, dan di dalam surat Shad ayat 41 sampai dengan ayat 44. Di situ Allah kisahkan di keterangannya, di keterangan hadisnya, ini keterangannya panjang sebenarnya. Enggak tahu ini waktunya cukup atau tidak, ya. Ini boleh saya lanjutkan? Silakan Ustaz. Lanjut. Ya. Kisahnya tentang Nabi Ayub, ya. Pada saat itu disebutkan dalam hadis yang keterangannya Nabi Ayub pertama kali ketika disebutkan oleh Allah, Ayub adalah hamba Allah yang paling sabar. Jadi Allah katakan, berikan gelar kepada Nabi Ayub adalah hamba yang paling sabar. Jadi Nabi Ayub itu diberikan gelar Sabiron oleh Allah, ya. Jadi Allah berikan gelar kepada Nabi Ayub ini adalah gelar Sabiron, itu adalah gelar yang luar biasa. Dari semua nabi, ya, Nabi Ayub ini adalah termasuk nabi yang paling sabar. Sehingga suatu saat iblis tertantang untuk menjatuhkan kesabaran Nabi Ayub. Dia minta izin kepada Allah untuk menjatuhkan kesabaran Nabi Ayub. Ditatangilah Nabi Ayub ketika sedang sholat malam di musallanya. Jadi musola beliau punya tempat ibadah sendiri, bukan di rumahnya. Jadi Nabi Ayub ketika sholat, dan iblis datang kepadanya. Tapi sebelumnya iblis itu membakar seluruh dombanya Nabi Ayub. Seluruh domba dan kambingnya Nabi Ayub dibakar dengan jumlah ribuan. Ya. Coba. Kemudian Nabi Ayub didatangi oleh iblis. Iblis mengatakan, wahai Ayub, sesungguhnya, ya, engkau sedang sholat, ya, engkau sedang sholat, sedangkan kambing-kambingmu atau domba-dombamu itu sudah terbakar hangus. Apa maksud iblis? Maksudnya adalah engkau sedang menyembah Allah, Tuhan yang membiarkan kambing-kambingmu ludes. Apa jawaban Nabi Ayub pada saat itu? Nabi Ayub mengatakan, ini adalah kenikmatan dari Allah, karena aku disibukkan siang hari ngurusi kambing-kambing itu, maka ada waktu yang tersita untuk lalai mengingat Allah. Bayangkan. Coba kalau kita punya kambing nih, Bapak-bapak, ya, punya kambing 5 gitu, mati satu kan udah bingung, ya. Mati sapi atau punya kambing satu aja kita udah bingung. Kenapa nih? Kena virus apa, kan begitu. Nah, pada saat itu Nabi Ayub mengatakan ini merupakan kenikmatan dari Allah. Bayangkan. Jadi ketika kambingnya ludes semuanya, hangus, tidak tersisa, dia mengatakan ini kenikmatan dari Allah. Karena siang harinya aku sibuk mengurusi kambing, maka ada waktu, sebagian waktu yang lalai dari mengingat Allah. Hanya iblis nggak terima. Iblis kembali ke kandangnya Nabi Ayub dan membakar semua onta, kudanya, ya, sapi-sapinya. Nabi Ayub dibakar semua, ternaknya, ya, termasuk unggas-unggasnya, dihabiskan semua sama iblis, dan iblis datang lagi. Wahai Ayub, engkau sedang sholat, sedangkan semua ternakmu sudah habis. Bahkan disebutkan dalam riwayat, ya, gudang gandumnya Nabi Ayub punya 2 gudang gandum, yaitu gandum merah dan gandum merah dan gandum putih. Itu udah habis semuanya, ludes. Pada saat itu jawaban Nabi Ayub tetap sama. Ini adalah bagian dari kenikmatan dari Allah. Karena aku sibuk dengan peternakanku itu semuanya, maka sebagian waktuku di siang hari lalai dari mengingat Allah. Tidak lama, ya, iblis itu akhirnya datang ke rumahnya Ayub. Dia tidak terima, datang ke rumahnya Nabi Ayub, kemudian dirobohkan rumahnya. Entah cara dibakar, karena disebutkan dalam riwayat iblis itu membakar, atau iblis itu menghancurkan atau merusak semua fasilitas harta Nabi Ayub. Rumahnya dihancurkan, sedangkan di dalam rumah itu ada 2 dikatakan di situ ada anak-anak, ya, ada 12 anak Nabi Ayub yang sedang makan malam, meninggal semuanya.
meninggal semuanya dalam satu waktu. Kemudian datang iblis kepada Nabi Ayub mengatakan, wahai Ayub, rumahmu beserta anakmu sudah hilang semuanya, sedangkan engkau masih sholat. Kata Nabi Ayub, sama jawabannya. Ini adalah kenikmatan dari Allah. Karena di siang hari aku sibuk ngurusi anak-anakku, begitu kan? Sehingga ada sebagian waktu yang aku lalai dari mengingat Allah. Wah, ini iblis sudah nggak terima lagi, gitu kan? Iblis pada saat itu akhirnya patah hati untuk menjatuhkan kesabaran Nabi Ayub. Akhirnya iblis meniupkan ya kepada ubun-ubun Nabi Ayub sehingga Nabi Ayub merasakan penyakit yang luar biasa yang tidak pernah dirasakan oleh manusia sebelumnya. Dia merasakan satu luka yang mana luka itu nanti keluar bau yang tidak sedap, yang kurang sedap, yang membuat Nabi Ayub akhirnya terusir dari kampung halamannya. Nabi Ayub terusir dari kampung halamannya, ya sudah kehilangan anaknya, kehilangan semuanya, disisakan oleh Allah hanya istrinya saja. Disisakan oleh Allah istrinya saja. Disebutkan ya Allah akhirnya oleh Allah Nabi Ayub itu tinggal di satu pelosok atau di perbatasan, di satu perbatasan tempat yang terpencil sehingga tidak ada satupun manusia di situ kecuali beberapa kali saudara-saudara Nabi Ayub menjenguknya. Nah, dalam keadaan seperti itu iblis sudah putus asa sehingga dikumpulkan seluruh setan ya, ada konferensi internasional begitu ya. Iblis mengatakan, aku sudah putus asa menjatuhkan kesabarannya Ayub. Ya, kemudian dikatakan ya dalam riwayat, setan memberikan usulan, bagaimana engkau bisa dulu mengeluarkan Adam dari surga, sedangkan sekarang kamu tidak bisa mengeluarkan Ayub dari kesabarannya. Bukankah Adam itu lebih kuat daripada Ayub? Dan Nabi Ayub iblis ini mengatakan, aku tidak mampu mengeluarkan Adam dari surga, melainkan aku menjatuhkannya melalui istrinya. Sehingga Nabi Ayub pun akhirnya ya kesabarannya itu ya digoda lewat istrinya. Ya. Jadi Nabi Ayub itu tidak memohon doa kepada Allah untuk disembuhkan bertahun-tahun. Ada yang menyebutkan sampai 20 tahun. Ya, ada yang menyebutkan sampai 20 tahun, ada yang menyebutkan sampai 80 tahun. Jadi banyak riwayat. Ada yang menyebutkan sampai 70 tahun. Nah, ketika istri Nabi Ayub mendengarkan desas-desus fitnah tentang Nabi Ayub, Nabi Ayub dibujuk oleh istrinya yang dengan mengatakan, wahai Ayub, ya, mengapa engkau tidak mengangkat tangan kepada Allah sedangkan engkau adalah seorang nabi? Ketika engkau mengangkat tangan maka Allah nanti akan memberikan kesembuhan. Apa jawaban Nabi Ayub? Bukannya mengangkat tangan, akan tapi Nabi Ayub justru bertanya balik, berapa lama aku sakit? Dalam riwayat ada yang menyebutkan 7 tahun, ada yang menyebutkan 20 tahun. Ya. Dikatakan engkau sakit 18 tahun. Kemudian berapa lama aku tidak sakit? Disebutkan 20 tahun. Maka Nabi Ayub mengatakan, kalau aku sakit baru 18 tahun, sedangkan dulu aku tidak sakit selama 20 tahun, maka aku malu kepada Allah untuk meminta kesembuhan. Dibayangkan Nabi Ayub pada saat itu malu meminta kepada Allah. Nah, akhirnya sebutkan Nabi Ayub jatuh kesabarannya untuk menahan sakitnya, ya dalam artian untuk tidak berdoa kepada Allah setelah saudara-saudara Nabi Ayub itu berbincang. Dalam riwayat disebutkan saudara-saudara Ayub itu salah satu di antara mereka mengatakan, jangan-jangan Ayub ini melakukan satu dosa besar sehingga Allah tidak memberikan kesembuhan kepadanya. Nah, mendengar berita itu diceritakan kepada istrinya, dan istrinya itu diceritakan kepada Nabi Ayub. Begini mas, gitu ya. Nah, singkatnya begitu. Akhirnya pada saat itu mendengar berita itu Nabi Ayub merasa sakit. Ya. Jadi Nabi Ayub bisa menahan rasa sakit, kehilangan hartanya, peternakannya hilang semuanya, lahan gandumnya, rumah, bahkan anaknya hilang. Nabi Ayub mampu bersabar. Tapi Nabi Ayub tidak mampu bersabar ketika ya dituduh melakukan dosa besar. Nah, inilah seorang nabi. Mereka itu sangat merasa sakit ketika dituduh jauh dari Allah, ketika dituduh seperti Nabi Muhammad dulu pernah sakit hati sekali. Ini Rasulullah itu pernah galau ketika dikatakan Muhammad ditinggal oleh Tuhannya. Ketika pada saat itu selama 2 bulan tidak turun ayat, sehingga Allah turunkan surat Al-Insyirah dan surat Duha. Itu yang membuat Rasulullah akhirnya merasa lapang dadanya. Jadi sama seperti Nabi Ayub, ketika difitnah melakukan dosa besar sehingga tidak sembuh, maka Nabi Ayub akhirnya mengangkat tangannya dan berdoa mengatakan, Anni massanyad durru wa anta arhamur rahimin. Sehingga apa yang terjadi? Allah sembuhkan penyakitnya. Jadi pada saat itu disebutkan ketika Allah menuntun Nabi Ayub untuk
eh, menghentakkan kakinya, mandi, kemudian minum, kemudian Allah berikan kesembuhan. Nabi Ayub punya wajah atau rupa yang lebih baik daripada sebelum dia sakit. Sehingga ketika istrinya datang ke rumahnya, dia bertanya, dia bertanya kepada Nabi Ayub, di mana laki-laki yang duduk di sini tadi? Yang ditanya adalah Nabi Ayub. Ya. Maksudnya siapa? Dia mengatakan suamiku, Ayub. Kemudian Nabi Ayub mengatakan ini aku gitu. Jadi pada saat itu disebutkan istrinya saja samping pangling melihat gantengan Nabi Ayub setelah Waalaikumsalam. sembuh. Ya, Masya Allah. Jadi disebutkan di situ Allah kembalikan hartanya. Allah kembalikan hartanya dan anak-anaknya. Jadi setelah sembuh, maka istrinya pun hamil dan melahirkan 24 anak. Hilang 12, kembali 24 anak. 2 kali lipat. Nah, jadi kalau jenengan dulu misalnya pernah merasa bangkrut, dulu pernah jaya, ya, suatu saat hilang kepercayaan dari seorang, maka berdoa seperti Nabi Ayub. Anni masaniyad dzurru wa anta arhamur rahimin. Maka Allah kembalikan. Nah, kuncinya apa? Kuncinya bersabar terhadap takdir Allah. Mungkin suatu saat kita punya usaha, punya satu kejayaan, suatu saat akhirnya bangkrut, jatuh. Tapi Allah bisa mengembalikan itu semuanya dengan cara kita mencontoh kesabaran Nabi Ayub dan kita mau mengangkat tangan. Dan ini adalah doa yang sangat luar biasa yang mana dengan sebab doa ini Allah menyembuhkan penyakit yang tidak pernah dirasakan oleh manusia sebelumnya dan tidak akan dirasakan manusia setelahnya. Kalau sekarang ada orang mengatakan, aduh aku punya penyakit yang luar biasa, tidak tertahankan. Nabi Ayub pernah merasakan penderitaan yang lebih besar daripada apa yang kita rasakan hari ini, kebangkrutan, pengkhianatan, ya, kita dibohongi, kita merasakan kekecewaan yang begitu besar, begitu kan, ada penghinaan, ya, dijatuhkan harga diri, keluarga kita dihina, difitnah sana sini. Maka Nabi Ayub pernah merasakan penderitaan yang jauh lebih besar daripada itu, tapi Allah kembalikan semuanya dengan kesabaran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu adalah dua resep kesembuhan yang Allah ajarkan, yang Allah tawarkan di dalam Al-Quran. Yang pertama tadi dengan sidr, dengan bidara, tentunya ada banyak sekali ya pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi di sini saya sengaja sebutkan yang pertama, sidr, karena itulah makanan pertamanya Nabi Adam. Dan umat Islam dianjurkan setelah ya orang yang sudah mati sebelum dikuburkan maka dianjurkan untuk dimandikan pakai daun bidara. Dan ada sunnah yang ditinggalkan oleh ummahat, oleh ibu-ibu. Ya, sunnah tentang bidara. Apa itu? Setelah selesai menstruasi dan selesai nifas itu, ya, Rasulullah mengajarkan membersihkan bekas darah itu dengan larutan bidara. Ini banyak ibu-ibu ya yang tidak paham. Banyak ibu-ibu yang belum menjalankan sampai mereka menopause. Padahal ini adalah bagian dari sunnah. Dulu Fatimah, ya, putri Rasulullah SAW dan Aisyah radhiyallahu anha juga setelah selesai nifas, selesai menstruasi, mereka mencuci bekas darahnya sebelum mandi besar atau mandi junub, ya, mandi suci, bersihkan bekas darahnya dengan bidara. Ini adalah sunnah yang banyak ditinggalkan. Termasuk kita lihat sekarang ada but-but yang jualan teh, itu es teh di mana-mana di warung-warung, jarang bahkan nggak pernah kita lihat orang jualan teh bidara. Padahal ini bagian dari sunnah. Kalau kita konsumsi, kita menjalankan sunnah, kita mendapatkan cintanya Allah dan kita akan mendapatkan ampunannya Allah. Masya Allah. Gitu ya. Ini sudah jam 6 ya kalau di Lombok ini sudah jam 7:06. Ya. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Monggo kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ini perlu didiskusikan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Ustaz punya waktu sampai jam berapa, Ustaz? Oh, saya bebas saja, monggo. Oh, Boleh. bebas. Baik, baik. Mangga Saya silakan ngikut. teman-teman yang mau melanjutkan diskusinya atau mau bertanya. Saya Mas Rodian. Boleh tanya Pak Rodian. Ntar, ini Bu Endang dulu pertama tadi. Ntar habis itu Iya. baru Mas Amor ya. Silakan Mbak Endang. Mbak Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan, kalau bekam itu jangka waktunya berapa? Atau 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali? Terus setelah kita bekam, itu ternyata kok geliyeng, itu apa sebabnya? Matur nuwun. Baik. Insyaallah. Ya, Pertanyaan silakan tentang Ustaz. berbuka. Ya. Lanjutkan Ustaz. Jadi kita Ustaz, bekas. silakan.
Jarak ideal berbekam untuk orang yang masih sehat, ya jarak idealnya mungkin sekitar 3 bulan ya jaraknya. Tapi tergantung kebutuhan. Nanti kalau ada orang yang sudah punya satu penyakit, maka dia boleh dibekam 2 minggu sekali atau 1 pekan sekali. Ya setiap 1 pekan di titik yang berbeda, di titik yang berbeda tentunya, bukan di titik yang sama. Tapi setelah 2 pekan itu boleh diulangi lagi di titik kahil namanya. Kahil itu 3 jari di bawah serviks 7. Serviks 7 itu di tengkuk. Nah, itu dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang berbekam di titik kahil, maka Allah akan mengangkat 70 penyakit darinya. Ternyata di serviks 7 itu diproduksi 70 jenis hormon keseimbangan dalam tubuh kita. Adapun di ubun-ubun kita, persilangan antara telinga dengan hidung kita itu persilangannya di atas ubun-ubun itu namanya umumugith. Itu bisa menghilangkan 100 penyakit, kata Rasulullah. Bahkan ada satu sunnah yang mungkin jarang kita dengar. Para sahabat dulu setiap kali mau berperang, mereka biasa berbekam. Mereka biasa berbekam di mana? Di umumugith. Jadi sebelum berperang, semua prajurit itu dibekam di umumugith. Bahkan dalam riwayat disebutkan Fir'aun itu dulu nggak pernah sakit. Kenapa Fir'aun nggak pernah sakit? Karena dia rutin berbekam. Insya Allah. Jadi Fir'aun itu mengaku Tuhan karena nggak pernah sakit. Dan salah satu resep kesehatannya Fir'aun itu karena dia rutin berbekam. Berbekam itu kalau misalnya ada seorang geliang, kenapa? Ya penyebab pertama kemungkinannya adalah karena dia hipotensi, karena tekanan darahnya rendah. Oleh karenanya sebelum berbekam dianjurkan untuk dicek dulu ya tekanan darahnya begitu. Kalau misalnya tekanan darah saya normal, tapi ketika berbekam kok masih geliang atau pusing. Ada jenis orang-orang yang kalau ngelihat darah itu langsung geliang, nggak bisa lihat darah. Atau dia nggak lihat darah tapi dia langsung kepikiran, mindsetnya langsung orang yang thinking ya, orang yang thinking itu dia bawaannya langsung kepikiran gitu bisa ngeblak tuh habis berbekam. Ya, beberapa kali saya itu membekam orang dia ada yang langsung pingsan padahal secara fisik dia normal ya, tekanan darahnya normal. Nah, ada juga mungkin karena dia terlalu kenyang atau terlalu lapar. Karena kalau terlalu kenyang, pertama begini. Orang kalau misalnya berbekam dianjurkan berbekam 2 jam setelah makan atau dianjurkan untuk tidak makan berat. Ya, kalau mau berbekam ya. Jadi misalnya kalau jenengan selesai berbekam, 2 jam setelahnya baru berbekam. Atau 2 jam sebelumnya. Yang paling mepet ya 1 jam. Kenapa? Karena ketika darah kita dikeluarkan, tubuh kita langsung memproduksi darah. Produksi darah itu membutuhkan oksigen. Ya, dia membutuhkan oksigen. Kalau kita makan, maka oksigen itu akan terfokus pada pencernaan di makanan, sehingga kebutuhan oksigen yang ke otak kita itu berkurang. Itu yang bikin ngantuk setelah berbekam, atau itu yang membuat orang itu akhirnya geliang dan bisa pingsan. Gitu, Bu. Bisa jadi karena kekenyangan, ada banyak faktor tadi ya. Nah, itu salah satu sebab yang paling banyak. Ya. Kalau orang yang hipotensi atau cenderung darah rendah memang dianjurkan bekamnya cukup bekam luncur atau bekam kering atau bekam api ya, atau bekam herbal. Ada banyak jenis bekamnya ya. Kalau bekam basah dianjurkan tidak dulu. Nah, kalau dia hanya sekedar masuk angin saja boleh pakai bekam luncur atau bekam kering atau bekam api gitu, atau bekam herbal. Ada yang bekam air juga, bekam water. Jadi di sini dimasukkan es gitu. Ada banyak jenisnya tergantung kebutuhan atau sindrom tubuh orang itu gitu. Gitu Ibu. Bu siapa tadi? Bu Endah. Matur nuwun Ustaz. Oke, sama-sama. Ya, baik, makasih Ustaz. Berikutnya, monggo Mas Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pencerahannya. Pertama, saya pernah mendengar tadi tentang cerita Nabi Ayub yang sedang sakit berkepanjangan itu, dan kebetulan istri Nabi Ayub itu terkenal dengan kecantikan dan keindahan rambutnya. Diceritakan di situ kalau bahwa pada saat Nabi Ayub tadi sudah tidak punya apa-apa dan sendiri dan kekurangan makan sekalian gitu. Ada satu saat
istri raja atau anak raja itu ingin rambut yang indah gitu. Dan istri Nabi Ayub sampai menjual rambutnya, memotong rambutnya tanpa izin Nabi Ayub. Ceritanya seperti itu ya, diceritakan. Kemudian pas pulang Nabi Ayub kaget dan kecewa sehingga tidak ridho kenapa rambutnya hilang gitu. Nah, itu Nabi Ayub dalam hati akan menghukum istrinya. Setelah Nabi Ayub mungkin cerita itu juga tadi itu bahwa yang diganggu istri itu suami bisa terpengaruh besar gitu maksudnya. Pada saat Nabi Ayub sembuh, Nabi Ayub diberikan wahyu untuk menghukum istrinya dengan dipukul pakai ini ya dengan rumput gitu atau lidi gitu. Itu yang pertama. Mungkin Ustadz lebih bisa mengambil hikmah apa kira-kira ini ya. Kami bisa dapat pencerahan dari situ ya. Peristiwa itu. Yang kedua, kalau praktisnya Ustadz, kalau misalnya kita sakit-sakit yang biasa, misalnya sakit gigi atau sakit flu gitu, itu apa yang kira-kira syariahnya gitu, supaya kita pada saat kita di tempat yang susah nyari obat gitu ya, pas terus kita tiba-tiba sakit gigi atau sakit sesuatu itu apa tindakan praktis yang secara syariah itu bisa menolong dan mengurangi rasa sakit itu atau memberikan kenyamanan selanjutnya, tidak mengganggu aktivitas yang kita sedang melaksanakan pada waktu itu. Misalnya kita lagi ikut workshop atau ikut sesuatu acara yang cukup padat gitu. Terus yang ketiga itu kalau apakah bidara itu mudah ditanam. Jadi kalau ada bibit mungkin kita bisa membudidayakan bidara itu sehingga kita bisa tadi itu sesuai dengan arahan Ustadz itu kita bisa menggunakannya setiap saat. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, keterangan dari para ahli sejarah, kisah tentang Nabi Ayub itu memang banyak dipelintir dalam kisah-kisah Israiliyat, ya, dalam kisah-kisah Israiliyat. Tapi keterangan yang jelas secara detail itu memang tidak banyak kita temukan. Makanya saya katakan tadi di hadis riwayat Bukhari kita hanya menemukan dua hadis saja. Ya, bahkan disebutkan dalam kisah sahabat yang menceritakan pun itu dalam sarah hadisnya disebutkan beliau juga mendengarkan banyak di antara kisah-kisah Israiliyat. Jadi zaman Nabi itu sudah banyak kisah-kisah Israiliyat. Maka ada yang diperdengarkan kepada Nabi mendiamkan, berarti itu benar. Tapi ada juga yang dibantah oleh Rasulullah SAW. Jadi kisah-kisah tentang Nabi Ayub itu, tentang kisah Israiliyat itu banyak. Ya. Apa yang jenengan sebutkan tadi, saya pribadi belum menemukan. Saya belum menemukan belum pernah menemukan, dan saya baru tahu dari jenengan ya. Ya alhamdulillah, terima kasih ya. Nanti mungkin bisa kita cek ya lagi di keterangan-keterangan yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan kisahnya tentang Nabi Ayub. Akan tapi benar yang masalah diuji dengan istri, masalah diuji dengan siapapun, masalah dengan perasaan. Sebenarnya kaitannya itu lari kepada diri kita, sebagaimana diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidak ada seorang pun yang mampu menyakitimu kecuali pikiranmu. Apapun sikap, nah, misalnya jangan ya, orang yang berumah tangga itu, ketika dia konflik dengan istrinya, selama dia tidak memikirkan apa yang diucapkan oleh istrinya atau suaminya, selama dia tidak masukkan ke dalam hatinya secara berlebihan atau overthinking atau pikiran negatif, maka itu tidak akan bisa menjadi penyakit. Karena selama ini yang bisa menyakiti kita hanya pikiran kita. Selama kita cuek, ya insya Allah nggak akan sakit. Makanya disebutkan dalam contoh di dalam surat Yusuf, kisah tentang Nabi Yakub yang akhirnya buta. Kenapa dia buta? Dia bukan korban. Di situ ada 3 kisah. Ada 3 pelaku di dalam kisah Nabi
Nabi Yakub, ya. Ada orang yang dizolimi, ada orang yang berbuat zolim, dan ada orang yang pertengahan. Orang yang berbuat zolim itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya. Saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10 itu, kemudian plus nanti Zalikha, istrinya Al-Aziz. Itu kan berbuat zolim, memfitnah Nabi Yusuf, melakukan kejian sehingga dia dipenjara. Nah, itu kisahnya. Akan tapi di sini yang justru rusak, kalau kita lihat 111 surat surah Yusuf, Nabi Ayub dan saudaranya dan yang lainnya itu mereka sehat-sehat, sehat walafiat. Sehat walafiat semuanya. Akan tapi yang sakit siapa? Yang sakit justru yang pertengahan, yaitu yang mikir. Dia tidak dizolimi dan dia tidak berbuat zolim, tapi karena dia mikir. Siapa dia? Nabi Ayub. Nabi Yakub. Dikisahkan di dalam surat Yusuf misalnya di surat Yusuf ayat 84. Di situ Nabi Ayub mengatakan wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Nabi Yakub berpaling dari saudara-saudara Nabi Yusuf, anak-anaknya. Dia mengatakan ya asafa ala Yusuf. Duhai duka citaku terhadap Yusuf. Dia sedih banget ingat Yusuf. Kemudian dikatakan wa abyaddat 'ainahu minal huzni fa huwa kadhim. Kemudian dikatakan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Karena sedih, dan dia menahan amarah terhadap anak-anaknya. Jadi karena kesedihan, kekecewaan, dan karena emosi yang terpendam itu bisa membuat orang itu bisa jadi katarak. Jadi kebanyakan orang katarak itu ternyata salah satu penyebabnya adalah karena menahan kesedihan. Saya meneliti beberapa orang-orang yang kena katarak, ya. Jadi saya menemukan bukan 1-2 ya, ratusan orang yang katarak. Ternyata penyakitnya sama. Mohon maaf, nanti misalnya kalau jenengan lihat di antara saudara kita atau keluarga kita atau siapapun tetangga kita yang katarak, kecenderungan mereka itu adalah orang yang menahan kesedihan yang berlarut-larut dan kekecewaan. Dia menahan emosinya. Sehingga ternyata ada salah seorang dokter meneliti dari Mesir, dia meneliti ternyata orang-orang yang katarak ini nanti dikatakan kenapa selaput putih itu muncul berlebih, kemudian di situ tuh Allah jadikan itu putih, salah satunya orang-orang yang punya kebiasaan dan karakter suka menyimpan emosi dan amarah. Dia tidak mampu meredam. Ya, emosi itu wajar, itu manusiawi sekali. Marah, sedih itu wajar. Akan tapi bagaimana caranya kita nanti Bagaimana caranya kita mengalihkan? Nah, itu hikmahnya. Makanya Nabi Ayub pun dulu bersedih, lemah kondisinya. Kenapa? Karena dia menahan. Dia terlalu menahan, tidak disalurkan. Nah, berdoa itu bagian dari ikhtiar kesembuhan. Ya, jadi hikmahnya bahwasanya Allah ingin mengajarkan kita untuk berjujur. Kita ini hamba. Kalau kita hamba, maka kenapa kita gampang sakit hati? Kenapa kita gampang marah? Karena kita merasa memiliki. Oleh karenanya orang yang terkena musibah Allah ajarkan, ya, bahasanya Allah tegaskan untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Ketenangan, merasa ingin dihormati, merasa butuh istirahat, misalnya di dalam rumah aku punya hak harus istirahat. Nah, kita punya cucu anak-anak yang nggak bisa diem, misalnya rame gitu kan. Mereka juga merasa aku punya hak untuk apa? Untuk main-main. Ini adalah duniaku. Sedangkan kita yang sudah tua gitu ya, butuh istirahat, butuh tenang gitu kadang-kadang begitu. Nah, merasa memiliki tadi itu adalah bagian dari kedustaan kita, bahwasanya kita ini hamba. Hamba itu ya, selain kita punya hak, kita punya kewajiban. Akan tapi kita juga harus sadar, Allah menciptakan makhluk yang lain yang punya hak, yang kadang-kadang haknya itu ya, dia jalankan haknya tapi dia lupa, dia menzolimi orang lain. Ya? Jadi begitu. Terus yang kedua tadi, ketika misalnya kita sakit, demam atau bagaimana, Rasulullah mengajarkan apa? Konsumsi, ya, konsumsi kurma. Ya, yang paling sederhana. Kalau memang susah untuk nyari kurma, untuk orang-orang yang demam, begitu ya, tergantung nanti demamnya. Kita boleh cek lidah. Lidahnya jenengan kalau putih, lembab, begitu, warnanya putih, pucat, begitu. Berarti ini limpanya lembab. Berarti butuh yang panas, seperti nasi, ya, tempe, gitu ya, tahu, itu bagus tuh. Yang sifat-sifatnya panas. Kalau makan sayur, sayur yang gelap warnanya, ya, seperti bayam, kemudian kangkung, terus brokoli yang hijau itu ya. Ya, kalau warna pucat-pucat ini untuk orang yang panas. Makannya semangka, timun gitu ya.
antibakterialnya tinggi, begitu ya. Jadi kalau misalnya orang yang demam, kalau misalnya bidara tadi bagaimana penggunaannya? Penggunaan bidara itu disebutkan dalam jurnal-jurnal, ahli gizi menyebutkan satu kali konsumsi itu 300 sampai 600 miligram. Miligram itu berarti setengah miligram itu berarti setengah gramnya ya kalau 600 miligram. Jadi kalau jangan buat teh bidara itu boleh dikeringkan. Untuk orang yang hipertensi atau untuk orang yang hipotensi itu bidara masya Allah. Orang untuk darah tinggi sama darah rendah itu cocok semuanya. Atau orang yang kena sakit tulang, sakit gigi atau demam tadi. Konsumsi bidara bagaimana caranya? Ya diseduh saja. Nah, bagaimana? Kalau nanam bidara itu insya Allah mudah, gampang. Kalau di Malang jarang ada yang ada buahnya. Kenapa? Ya karena habitatnya sebenarnya di tempat yang panas. Kalau di Malang dingin, nah biasanya caranya yang saya lakukan biasanya kalau di Kota Malang itu kalau di Pantura ya daerah Gresik, Surabaya, Lamongan gitu ya, atau Jogja, daerah selatan banget, daerah Klaten panas itu cepat ya berbuah ya. Tapi kalau di daerah Malang, yang daerah dingin ini kecenderungannya memang pertama saran saya bidara itu ditanam langsung di tanah. Nah, kalau orang yang terkena sihir biasanya rumah-rumah yang terkena sihir atau gangguan jinnya kuat, itu bidara biasanya dia gosong, dia gosong kayak mati begitu ya. Tapi kalau dia tetap di tanah biarkan saja. Kadang setelah 8 bulan dia tumbuh lagi. Atau lagi kadang setelah 2 tahun. Itu kadang-kadang orang dibuang tuh bidara. Mudah kok. Dan bidara di bumi itu dia berduri memang. Nah, kalau di atas di surga itu namanya Sidratul Muntaha, tidak berduri. Dalam kisah Rasulullah dulu ketika naik ke atas ketika di Mi'raj kan, Rasulullah melihat pohon bidara, pohon sidr atau nabak. Beliau melihat buah nabak itu besarnya seperti gentong. Nah, itu yang dikonsumsi oleh Nabi Adam, tidak cukup satu Nabi Adam dulu. Jadi nggak kenyang satu. Kenapa? Karena Nabi Adam itu besarnya 8 hasta. Kalau satu gentong berarti kecil ya, ukuran anggurnya kita. Nah gitu. Jadi kalau ukurannya Rasulullah dulu, nabak bidara itu seperti gentong. Nah ada banyak turunannya bidara yang dijelaskan oleh ahli biologi ya. Salah satunya plum. Ya, tahu plum ya? Nah, itu turunannya bidara. Itu bisa dikonsumsi juga. Itu bagus, masya Allah, untuk kolesterol, untuk orang yang jantung, untuk orang yang batu ginjal, ya, untuk orang-orang yang termasuk asam urat itu tadi ya. Termasuk untuk orang-orang yang cancer, kena mioma atau kena tumor begitu, itu masya Allah. Bidara itu punya antiviral, antivirus, bahkan dia juga untuk anti cancer. Kandungannya luar biasa. Ini banyak orang-orang yang saya konsumsikan bidara itu luar biasa. Jadi kalau untuk nanamnya, insya Allah saya ada bibitnya. Kalau di Malang hanya beberapa kemarin saya ada bibitnya. Bidara Arab ya, ada bidara Arab, ada bidara India. Yang di rumah itu hanya bidara Arab. Insya Allah nanti kapan-kapan kalau saya juga produksi teh bidara, ada yang minyak telon bidara, kemudian ada yang sudah diruqyah juga tentunya ya. Kemudian ada minyak telon bidara, kayu putih bidara, sabun bidara, ada susu etawa bidara sama kelor juga di situ. Jadi kan yang yang bentuk powder dan bentuk tehnya juga ada. Untuk masker, masya Allah. Jadi manfaatnya luar biasa. Termasuk untuk orang yang ejakulasi dini, untuk orang apalagi yang laki-laki ya bapak-bapak ya, untuk orang yang susah hamil. Dulu pernah ada beberapa mahasiswa yang dulunya mahasiswa saya dulu, alhamdulillah setelah 7 tahun pernikahan nggak bisa hamil istrinya, setelah diterapi dengan bidara dia bisa mendapatkan kesembuhan. Bahkan di Tulungagung kemana ada 3 pasangan gitu, dua pasangan itu alhamdulillah karena dia rutin sekarang hamil, satunya 4 bulan, satunya 3 bulan. Jadi sebelum Ramadan mereka dulu datang untuk terapi, bahkan mereka menikah sudah belasan tahun. Nah, ada beberapa tempat itu mereka alhamdulillah Allah berikan kemudahan kehamilan setelah terapi dengan bidara. Karena manfaatnya luar biasa. Apalagi kalau diniatkan untuk menjalankan sunnah. Ini petunjuk Al-Qur'an, ini petunjuk Rasulullah. Kadang kita terburu-buru datang ke dokter, bukan berarti salah ke dokter ya. Terburu-buru datang ke dokter maksud saya, ketika Allah saja yang menciptakan kita, yang menurunkan penyakit dan yang bisa mengangkat penyakit, mengapa kita ragu? Dokter itu nggak kita kenal. Kita datang ke sana, dokter katakan operasi, kita operasi. Dokter katakan suntik, kita suntik. Dikasih obat, kapsul gitu, kita nggak tahu isinya, kita telan. Padahal kita nggak kenal dokternya, kita nggak tahu isi obatnya. Nah, Allah yang menciptakan kita mengatakan Al-Quran itu bisa jadi obat dan resep-resepnya disebutkan dalam hadis. Kenapa kita ragu? Nah, gitu. Nah, ini bagian dari tamparan ya untuk umat Islam. Mengapa sekarang kita banyak meninggalkan sunnah?
Itu wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada ini Umi Zakiyah nih raise hand ini beliau. Ya. Sebelumnya ini di chat dulu Ustaz. Ada di chat, ada pertanyaan juga ini sebelum ke yang raise hand. Ini ada ada pertanyaan, pohon bidara itu semua berduri ya Ustaz ya? Betul. Iya. Semuanya berdua. Oh, berduri. Tadi Kalau ada dua macam ya, yang enak yang dimakan itu, tapi dua-duanya daunnya bisa dipakai ya Ustaz ya? ada empat jenis Empat. bidara ya. Iya, iya. Bidara Arab, bidara Cina, bidara India, dan bidara laut. Iya, Nah, iya. kebiasaan bidara Cina ini warnanya merah. Biasanya itu nggak dipakai biasanya. Itu yang rasanya pahit itu, yang warna merah itu. Tapi kalau bidara Arab, termasuk bidara yang di Yaman, termasuk kalau yang dikonsumsi oleh Nabi Adam adalah bidara India. Karena dulu Nabi Adam diturunkan di mana? Yang tahu Nabi Adam dulu diturunkan di mana? Di Sri Iya. Lanka. Ya. Sri Lanka. Dalam kisahnya Nabi Adam dulu diturunkan di Sri Lanka, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Landingnya di sana dulu ya. Dari surga landingnya di Sri Lanka. Monggo Ya, terus baik. ada di keterangan di. Ya, baik Ustaz. Jadi ini tadi ada pertanyaan dari Bu Haya ini. Jika pohon bidara berduri, apakah perlu dipelihara? Jadi karena semua berduri Memang ya pelihara aja saja Ustaz. memang berduri. Nah, makanya kan dalam riwayat Israiliyat ya disebutkan kenapa bidara di surga tidak berduri dan di dunia berduri. Dulu ada desas-desus begitu ya. Entah kebenarannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa disalahkan juga. Dikatakan bahwasanya dia berduri karena dosa-dosanya manusia. Nah, ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya setiap musibah, kecelakaan, kesedihan, bahkan duri yang menusuk kaum muslimin, ya, itu Allah akan menggantinya. Kalau dia bersabar, Allah akan menggantinya dengan penghapusan dosa. Allah akan menggantinya dengan menghapuskan dosa. Jadi kalau jangan ngambil bidara terus tertusuk durinya, ya insya Allah Allah akan hapuskan dosa kita kalau kita bersabar. Tapi jangan mentang-mentang merasa dosa saya banyak terus jangan tusuk-tusukin gitu ya. Kayak duri ya. Enggak begitu juga gitu ya. Iya, baik Ustaz. Ini ada satu lagi nih. Ustadz, bagaimana agar kita yang sakit bisa istiqomah beribadah gitu kan? Jadi bukan menjadi usur sehingga mengurangi ibadah kalau sakit gitu. Ini ada Ya, pertanyaan gitu, Ustaz. ya. Baik. Orang yang sakit itu ada yang tambah kencang ibadahnya, ada yang malas ibadahnya. Maka anjurannya ya Rasulullah mengajarkan kita berdoa ya. Jadi kalau kita mau istiqomah, resep istiqomah itu berdoa memohon kepada Allah. Karena yang membolak-balikkan hati kita, yang bikin kita malas itu apa? Was-was syaitan ya. Maka caranya gimana? Ketika kita sudah merasa malas, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali. Nah, kemudian kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Maka tetapkanlah hatiku pada agamamu. Kemudian baca Rabbis shrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Karena orang yang malas ibadah itu hatinya sempit. Minta sama Allah dilapangkan dadanya. Supaya apa? Supaya mudah untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allah sebutkan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatku maka tidak akan mampu kita hitung saking banyaknya nikmatnya Allah. Maka supaya bisa terlihat nikmat yang begitu banyak, baca doa Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusan-urusan kami. Ketika urusan kita dipersulit, kadang-kadang itu yang bikin orang malas ibadah, termasuk karena dia sakit, ya, karena usahanya bangkrut, karena habis ditipu sama orang, karena dihianati, karena dibohongin, mengatakan akhirnya berani mengucapkan Allah enggak adil, Allah enggak sayang sama aku, ngapain aku sholat, ngapain aku begini-begini, anakku enggak lulus SNMPTN, anakku begini-begini. Akhirnya yang disalahkan Allah, padahal usahanya yang kurang. Ya, kadang orang itu pengen memperbaiki ya, memperbaiki hidupnya, ya, memperbaiki ekonominya. Dia sibuk dengan dunia, dia sibuk dengan dirinya, bukannya dia perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya, karena Allah yang akan memperbaiki semuanya. Allah sebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kamilah yang akan menampakkan jalan, yang mengilhamkan ini jalan buruk, ini jalan bagus. Nah, kalau ada orang sekarang hidupnya sempit terus, nah itu menandakan bahwasanya dia jauh dari Al-Quran. Jadi kalau orang sakit itu makanya butuh baca Al-Quran juga. Kenapa? Karena Allah sebutkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka, dalam surat Thaha ayat 124, 25, 26. Barang siapa yang berpaling dari pengajaranku, yaitu pengajaran Al-Quran, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mentadabburi Al-Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai obat, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka dia akan menemui penghidupan yang sempit.
Apa itu penghidupan yang sempit? Ya, sakit tidak kunjung sembuh, masalah datang bertubi-tubi, hutang tidak kunjung terbayarkan, ya. Itu namanya penghidupan yang sempit. Rizkinya seret, ya. Jadi usahanya tidak bisa lancar, bangkrut, coba usaha ini gagal, usaha itu gagal. Mau sekolah ke sini, anaknya kuliah ke sini tidak diterima. Mau coba lamar kerja di sini susah. Fa inna lahu ma'isyatan danka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kemudian mereka protes sama Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran. Ya Allah, mengapa engkau bangkitkan kami, kumpulkan kami dengan keluarga kami dalam keadaan buta? Padahal dulu kami di dunia bisa melihat. Apa jawaban Allah? Bukankah telah datang ayat-ayat kami, telah datang Al-Quran kepada kalian, fanasitaha, kalian abaikan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan begitu pun hari ini kalian juga diabaikan. Karena dulu di dunia kalian mengabaikan Al-Quran, sekarang juga diabaikan. Maka ketika seseorang sudah terbiasa membaca Al-Quran, insya Allah ya ibadahnya itu ringan, mudah, nagih. Ya kalau sudah berat ibadahnya, malas, aras-arasan, futur gitu, ini menandakan kita mungkin jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu bisa mendatangkan kebaikan. Al-Quran itu tidak pernah berubah, tapi mampu merubah keadaan bisa menjadi lebih baik. Itu Al-Quran. Ya, Allah Ya, alam Ustaz. insyaallah. Ya. Masih ada waktu ya, Ustaz ya? Silakan. Oke, ya. Ini ada pertanyaan di mana belinya dibaca di chat ya. Silahkan yang tadi menanyakan bagaimana mendapatkan kalau mau beli dan sebagainya tadi udah dikasih Mas Henry ininya alamatnya apa nomor teleponnya Ustaz. Ini ada usulan dari Dokter Luki nih. Pak Dokter ini usul perlu ada Institut Pusat Studi Kajian Pengembangan Pengobatan Metode Bekam dan Herba. Ada usulan nih Ustaz. Apa sudah ada ya Ustaz? Sudah, Masya Allah. Kita tergabung di beberapa organisasi yang mana kita sudah juga komunikasikan. Ini Bapak Dokter ya, Masya Allah. Ya, Dokter Luki. Barakallah. Masya Allah, ini dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, tidaklah kami menemukan ya ilmu yang paling jauh lebih penting dibandingkan ilmu pengobatan atau ilmu kedokteran. Masya Allah. Beliau ini adalah orang yang luar biasa, yang dipuji oleh Imam Syafi'i, karena kalau mau menemukan Allah ada pada ilmu kedokteran. Belajar anatomi, di situ kita ketemu dengan Allah ya. Karena ilmu yang terbaik ya, karena Imam Syafi'i juga pernah menekankan janganlah kalian tinggal di tempat yang tidak ada ulama yang akan menjelaskan tentang agamamu, dan janganlah kalian tinggal di tempat yang di situ tidak ada dokter yang akan menjelaskan tentang kesehatan badanmu. Insya Allah luar biasa. Kalau institut kami ada di PBI juga, Perkumpulan Bekam Indonesia, kerjasama langsung dengan Dinkes, Dinas Kesehatan, juga di beberapa organisasi ada Islamic studi untuk kesehatan ya. Di situ tergabung beberapa teman-teman dokter ya, kebanyakan praktisi kesehatan di situ, ada beberapa teman-teman nurse juga, dan insya Allah banyak sekali di situ. Semoga Dokter Luki nanti bisa juga gabung ya, termasuk saya di KHI Quranic Healing International. Di situ kita juga ada pengembangan tentang herbal ya, penelitiannya juga jelas. Kami juga praktek bekamnya juga harus dok, kita harus juga ada SKP-nya juga, harus tetap mengikuti seminar gitu ya. Kalau tetap mau STPT-nya jalan ya, untuk praktek berbekamnya termasuk ruqyah, nanti di situ penyehat tradisional ya, Patra ya. Insyaallah sudah ada institusinya. Kalau dokter bisa ikut, Masya Allah, bisa gabung untuk mensyiarkan istilahnya berkolaborasi ya dengan tim. Masya Allah, itu amunisinya tambah besar dan itu akan memberikan kontribusi yang besar untuk Islam ya. Termasuk apa yang saya sampaikan tadi itu, kalau boleh jenengan cek, di cross check nanti di jurnal-jurnal internasional. Masya Allah, itu luar biasa. Ya, masalah. Mungkin Dokter Luki mau menambahkan, silahkan. Boleh dok, silakan. Mungkin ada bagian dari apa yang saya terangkan tadi kurang atau salah. Enggak. Silakan dok. Jadi justru sering bekam juga ya. Karena saya ini hobi olahraga, jadi kadang-kadang perlu kebugaran. Nah itu bekam. Kalau mau pertandingan bekam dulu. Memang kedokteran Muslim ini banyak yang dikurangi perannya oleh orientalis, oleh Zionis gitu kan. Sebetulnya ilmu bedah itu awalnya dari sarjana dokter Muslim.
Iya, artinya di hasanah keilmuan Islam itu sangat lengkap. Dari pencegahan, herbal, sampai ke ilmu bedah medis. Itu buku-bukunya, buku Ya, klasik medis itu dari Muslim. Tapi kan setelah kekalahan, Avicenna ya. ya Ya, itu aja. Jadi kita ini bangga sebagai ilmuwan bahwa kedokteran itu yang mempelopori juga dunia Islam sebenarnya. Tapi entah bagaimana itu terputus sehingga kami ini mempelajari ilmunya orang Barat gitu, Ustaz. Nah, ilmu Muslimnya ya sangat sedikit, mungkin tidak ada. Bagaimana sih fisiologis bekam itu nggak diajarin kita kan? Gitu. betul. Maksudnya itu yang memberikan teman-teman Muslim bisa. Terima kasih, gitu aja Ustaz. Masya Allah. Barakallah, luar biasa. Dok. Semoga nanti ke depannya bisa dikomunikasikan, bisa silaturahim. Jenengan di mana Jadi rumahnya? kesehatan tapi sudah pensiun. Saya ini dokter outdoor. Banyak Oh, di Masya Allah. bencana masuk ke Gaza Barakallah. dulu. Masya Allah. Tinggalnya di Malang sekarang? Di Depok. Di Depok. Oh gitu. Di Depok insya Allah ada beberapa teman kami di sana, di Bogor, di Depok situ ya. Ya, insya Allah. Insya Allah saya ke bulan depan ya. Awal tahun saya nanti ke Depok, ke Bogor. Insya Allah di situ ada daurah ruqyah syariah dari Syabul Bara Al-Ma'ani, pakar ruqyah internasional beliau. Dia pengalaman 40 tahun ya di Tibun Nabawi. Beliau juga banyak berdiskusi dengan para dokter, masuk diskusi tentang penanganan kanker dan yang lainnya, Masya Allah. Kemudian kalau di Malang, yang bapak-bapak ibu yang mau ikut gabung pelatihan Tibun Nabawi di Malang juga nanti ada, insya Allah di di Sulfat ya, di Sulfat Masjid An-Nur nanti ada pelatihan Tibun Nabawi, bekam dan ruqyah. Insya Allah di akhir bulan depan, bulan November. Kalau untuk produk bidaranya tadi, kalau ditanyakan, kami kebetulan punya program juga sekarang ini kalau memang nanti mohon maaf majelis taklim ini mewadahi untuk di list pemesanannya, karena nanti di situ hasil keuntungannya akan kita serahkan ke Palestina ya. Nanti insya Allah saya bagikan untuk kalau jangan punya grup WA, nanti flyernya saya bagikan untuk katalog herbalnya, nanti insya Allah keuntungannya untuk majelis taklimnya sebagian, dan sebagian lagi untuk kita salurkan untuk kebutuhan obat dan air, konsumsi makanan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita kemarin ngirimnya lewat Jordania, insya Allah yang terdekat bulan November dan bulan Januari insya Allah nanti untuk penggalangan dananya masih berjalan sekarang. Tafadhol. Nanti kalau memang ada yang butuh ya. Ini mohon maaf, ini bukan promosi tapi informasi ya. Ya, baik. Nanti salah lewat Mas Henry bisa. Nanti Mas Henry ya di koordinir. Siap. Ya, enggak. Ya, Mas. Baik Ustadz, sebelum ini satu pertanyaan ini terakhir ini dari Ibu Umi Zakiah. Monggo Bu Umi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, Ya. jazakumullah khair atas keterangannya. Sangat membuka wawasan. Ada beberapa hal memang yang betul-betul terjadi di sekitar saya, dan itu Masya Allah ternyata informasi yang dibawakan oleh Ustadz sangat memberi pencerahan. Namun ada pertanyaan dari saya, itu seperti ini Ustadz. Dengan berkembangnya teknologi sekarang ini, dunia pendidikan juga banyak menemukan cara untuk mengcure, merawat, saya kebetulan di Universitas Brawijaya, saya kenal beberapa profesor yang mengembangkan satu teknik pengobatan yang sebenarnya mungkin memang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan mencoba memasukkan medical komponen obat itu melalui satu bentuk
nanopartikel. Dokter kalau Ustadz kalau yang mungkin Ustadz pernah mendengar itu nanopartikel itu adalah salah satu partikel dari obat yang betul-betul dibuat dalam ukuran yang sangat-sangat kecil dan kemudian cara memasukkannya itu adalah dengan menggunakan asap. Jadi kita seperti menghirup asap atau ya tekniknya ini adalah dengan menggunakan nyuntuko rokok ya. Jadi kita menghisap rokok itu tapi rokoknya itu adalah obat sebenarnya. Jadi kemudian kita hisap beberapa kali begitu. Nah, itu sebenarnya sebuah teknologi dengan perkembangan ilmu yang sampai saat ini ada begitu Ustadz. Nah, kemudian yang pertanyaan saya adalah ketika Allah itu mengkaruniakan kepada kita itu akal ya, kemudian sampai menemukan suatu metode yang seperti itu, ya kita tahu bahwa mungkin cara menghisap itu, nah tapi enggak, ini makanya saya mohon pendapat Ustadz itu adalah menurut Ustadz bagaimana dengan teknologi-teknologi yang seperti ini menurut Al-Quran. Matur nuwun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tindakan paling jujur seorang hamba adalah mengikuti apa yang Allah gariskan, ya, apa yang Allah gariskan. Jadi perlu kita tekankan di situ. Kemudian apa yang Allah gariskan itu melalui surat Ali Imran tadi ayat 31. Di situ kalau memang cinta sama Allah maka ikuti aku. Maka Islam itu pertama tidak menolak teknologi, tidak menolak ilmu, perkembangan ilmu, ya. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Anbiya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Rasulullah dulu itu ketika ditanya tentang tanam menanam, ya Rasulullah nggak tahu. Tentang bercocok tanam, ya silahkan tanyakan pada ahlinya. Ada seorang yang mau bertanya tentang mau nanam kurma. Ternyata setelah itu dijelaskan, nanam kurma itu, ya, Masya Allah itu luar biasa, ada filosofisnya juga. Caranya adalah dengan ditanam, kemudian bijinya itu nanti di atasnya harus ada batu. Kenapa ada batu? Karena nanti ketika tunasnya tumbuh dia nggak bisa naik ke atas. Kalau nggak bisa naik ke atas, secara alami otomatis akarnya yang turun ke bawah. Nah, ketika akarnya menghujam ke bawah secara kuat, maka nanti batangnya itu pun akan kuat untuk mendorong batu itu. Ada pressure. Makanya dalam hidup itu, kadang-kadang orang kalau sudah akarnya kuat, ya, akalnya, akidahnya kuat, lebih mudah untuk menanggapi segala sesuatu fenomena-fenomena yang seperti ini. Akan ada subhat-subhat di dalam masyarakat kita. Misalnya tadi ditemukan, dia menggunakan asap, misalnya sejenis rokok, misalnya, ini nanopartikel, gitu ya. Nano sama mikro lebih kecil mana? Nano ya? Nano ini. Insya Allah nano. Daripada mikro ya, nanopartikel ini. Nah, misalnya kita lihat Islam itu sangat terbuka. Yang pertama Rasulullah punya konsep. Ya, Rasulullah punya konsep. Yang pertama Rasulullah menyebutkan asyifa'u fi salasah. Kesembuhan itu ada pada 3 hal kata Rasulullah. Yang pertama asyrabul asl, minum madu. Allah pun sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 69, bisa menjadi obat untuk semua penyakit. Nah, kalau kita ragu di sini berarti ya ini dipertanyakan. Kita lihat bahkan kemarin ketika pandemi COVID pandemi itu, saya di KIA itu kita habis sampai 90 juta. Saya bagikan madu itu ke rumah sakit yang menangani COVID di Malang. Jadi kita bagi-bagi madu, zam-zam, kemudian saya bagikan kurma gitu kan. Nah, di periode pertama itu habis sampai 90 juta untuk membeli madu dan semuanya. Dan ternyata sempat saya mendengar desas-desus itu WHO itu melarang madu untuk COVID. Ini ada apa kan begitu? Di luar di situ mungkin ada kepentingan politik atau apapun itu, tapi ternyata faktanya orang yang mengkonsumsi madu dari orang-orang yang terkena ya COVID kemarin itu, Masya Allah, banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang ini, karena memang resepnya luar biasa. Apalagi kalau kita misalnya melihat dan meneliti madu, bahkan teman-teman kami yang dokter, apoteker gitu ya, yang istilahnya yang langsung terjun langsung di situ,
mereka merasakan manfaatnya madu. Tapi ternyata desas-desusnya WHO itu sempat menahan dan melarang untuk mengkonsumsi madu. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, syartatul mihjam, berbekam. Dan yang ketiga yaitu al-kayyatin binar. Jadi kesembuhan tadi ada pada 3 hal kata Rasulullah. Asyifa'u fi salasah. Yang pertama asyarabul asal, minum madu. Yang kedua syartatul mihjam, berbekam. Dan yang ketiga adalah dengan cara al-kayyatun binar. Al-kayyatun binar itu sundutan besi panas. Kalau mungkin secara ada beberapa ulama modern kontemporer menjelaskan al-kayy ini contohnya kemo, karena dia sifatnya membakar sel ya secara paksa, baik sel kanker maupun sel yang masih baik, itu kan kemo, dia kan sifatnya membakar, menghentikan pertumbuhan sel, kan begitu ya, menahan untuk bertumbuh. Jadi itu memaksa untuk menahan pertumbuhan sel. Nah ini al-kayyatun binar. Wa ana anha ummati anil kayy. Akan tapi kami melarang umatku menggunakan kayy kata Rasulullah. Artinya apa? Sebelum kita menggunakan madu dan berbekam, maka kalau bisa jangan pakai kayy dulu. Di dalam hadis yang lain disebutkan alaikum bisyifain, bagi kalian 2 kesembuhan, al-asal wal Quran, madu dan Al-Quran, termasuk Al-Quran. Ternyata frekuensi bacaan Al-Quran itu juga luar biasa. Jadi penelitian tentang berbekam, tentang habatus sauda, tentang zaitun, tentang zam-zam dan pengobatan Nabi ini sebenarnya tidak sedikit ya. Begitu banyak dan manfaatnya luar biasa, praktisinya juga banyak, dan itu Masya Allah. Termasuk misalnya Dr. Agus Rahmadi, dia biomed ya. Beberapa profesor juga yang menjelaskan bekam ini adalah tindakan istilahnya medis. Ini medis, murni medis ya. Jadi bekam itu murni medis, bahkan dikatakan adalah operasi minor, tapi Masya Allah luar biasa manfaatnya. Itu berbekam. Nah, jadi kalau jenengan tanya tentang yang tadi itu, maka kalau ada cara pengobatan baru, kita ya MUI biasanya melihat. Pertama, bahan itu ada halal atau haram enggak. Kalau misalnya di situ ada barang yang haram, maka Rasulullah pernah menyebutkan Allah tidak menjadikan yang haram untuk menjadi obat, walaupun di situ mendatangkan kesembuhan. Banyak hal yang bisa mendatangkan kesembuhan, tapi kalau Allah tidak ridha, ya mungkin Allah izinkan dia sembuh. Maka di situ adalah bagian dari ujian. Ya, sama kayak manusia ya. Allah berikan pilihan. Kalau kamu mau kenyang silahkan makan apa saja yang bisa mengenyangkan, tapi Allah ridho ini, Allah tidak ridho ini. Contoh misalnya ada orang makan bakso dengan daging babi. Bakso dengan daging babi. Orang itu kenyang dan orang itu masih tetap bisa hidup. Allah izinkan dia kenyang, Allah izinkan dia hidup, tapi Allah tidak ridho. Begitupun dengan pengobatan. Ada orang berobat ke dukun, dia sembuh, Allah izinkan, tapi Allah tidak ridho. Nah sekarang kalau misalnya ada pengobatan medis, tapi di situ misalnya ada hal-hal yang haram yang dimasukkan misalnya gitu ya, ada yang diharamkan. Kenapa kok bisa haram? Pertanyaannya kan begitu. Ya kita lihat manfaat dan mudaratnya, atau ada zat-zat yang misalnya di situ tidak baik. Akan tapi kalau misalnya manfaatnya itu baik dan efek sampingnya tidak ada masalah, misalnya kalau efek sampingnya lebih banyak buruknya, misalnya ini nanti merusak fungsi hati, ini untuk ginjal, kita kan lihat tuh ada beberapa obat yang istilahnya kontraindikasi. Ada kontraindikasi dengan tubuh kita. Mau ngobatin pusing kok malah nanti ini bisa menyebabkan mual, ini bisa menyebabkan ini dan itu, gagal ginjal dan semuanya. Lah, manfaatnya satu tapi kok kemudaratannya kok banyak. Nah, kita lihat urgensinya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Ya, Ibu Umi. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Ya, baik Ustadz, karena waktu juga nih, hampir jam 7, mungkin walaupun ini sudah senior, mungkin masih ada yang kerja Ustadz. Masih ada yang kerja. Ya, ya. Baik Ustadz, monggo ditutup, bisa doa Ustadz. Silahkan. Baik, semuanya sama-sama menundukkan hati kita, menundukkan jiwa kita untuk berkah hidup kita. Kita doakan antara saudara keluarga kita yang masih sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Yang masih punya hutang, semoga Allah mudahkan untuk pelunasan hutangnya. Siapapun di antara saudara kita atau siapapun di antara keluarga kita yang keras hatinya, belum bisa untuk istiqomah, masih belum lembut cara bicaranya, belum lembut hatinya, cara berfikirnya, semoga Allah lembutkan. Ya, semoga Allah lembutkan. Kita berdoa, kita tundukkan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما